Sudah tidak dapat dipungkiri lagi bahwa intermittent fasting telah menjadi gaya hidup. Banyak orang dengan latar belakang sosial yang berbeda berlomba-lomba untuk mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari. Namun banyak yang tidak mengetahui sejatinya manfaat dan fungsi dari intermittent fasting ini bagi kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa sahabat, jumpa lagi dengan saya yang telah 8 tahun dengan lifestyle low carbo sugar free. Pada lifestylemu kali ini saya ingin sharing tentang bagaimana manfaat intermittent fasting bagi penguatan kesehatan dan keselamatan tubuh kita. So, tonton video ini hingga akhir agar kita dapat mengetahui manfaat dari menjalankan intermittent fasting. Intermittent fasting telah menjadi tren gaya hidup modern dan banyak dipraktekkan oleh berbagai kalangan. Tidak hanya masyarakat pada umumnya, namun juga sudah menjadi pendekatan bagi beberapa kelompok dokter untuk mendukung proses penyembuhan beberapa penyakit dan keluhan yang kronis pada pasien. Dan beberapa hal berikut ini adalah hasil riset yang menyatakan tentang manfaat dari melakukan intermittent fasting, terutama dengan pendekatan dan metode 16/8 dan beberapa metode yang lainnya. Yang pertama, bahwa ketika melakukan intermittent fasting minimal 16/8 akan mempengaruhi asupan kalori di dalam tubuh dan akan berefek kepada penurunan berat badan. Selain dapat membantu untuk menurunkan berat badan akibat degradasi lemak di dalam tubuh saat melakukan intermittent fasting juga dapat mendukung proses meningkatkan sensitivitas insulin di dalam tubuh. Dan yang kedua, bahwa ketika melakukan intermittent fasting dengan durasi 16 jam sebagai jeda makan dan 8 jam makan, dapat mempengaruhi tingkat penurunan HbA1c dalam penderita diabetes tipe 2. Sehingga dapat memungkinkan penderita diabetes tipe 2 untuk mengurangi porsi asupan obat untuk menekan kadar gula di dalam tubuh pasien. Intermittent fasting yang dilakukan secara konsisten dan menggunakan pendekatan-pendekatan yang umum seperti 16/8 dapat membantu menurunkan tekanan darah sistolik di dalam tubuh. Selain itu juga dapat menurunkan tingkat LDL di dalam darah. Dengan kata lain bahwa intermittent fasting dapat membantu para penderita jantung terbebas dari keluhan-keluhan. Selain itu, berdasarkan data dan hasil riset yang kita temukan bahwa intermittent fasting juga dapat membantu meningkatkan kinerja otak. Kondisi yang terjadi pada saat terjadinya intermittent fasting pada pelakunya, hormon pertumbuhan otak itu terus meningkat sehingga akan membantu peningkatan daya kerja dari otak. Dengan kata lain bahwa intermittent fasting dapat mendukung kesehatan mental. Kemudian yang berikutnya bahwa intermittent fasting sebagai sebuah proses penyembuhan, kendati masih berupa studi awal, namun ini bisa menunjukkan bahwa bagian dari manfaat dari menjalankan intermittent fasting. Beberapa studi awal menyatakan bahwa pada penderita kanker, intermittent fasting ini dapat meminimalkan resiko dan efek samping dari beberapa keadaan di saat proses pengobatan kanker atau cancer, terutama efek yang ditimbulkan pada proses kemoterapi, sehingga melakukan intermittent fasting sebelum melakukan kemoterapi akan menekan keluhan-keluhan yang umum yang muncul di saat pasca kemoterapi. Dan yang terakhir, ini mungkin yang akan menjadi populer, di mana
Manfaat dari intermittent fasting ini akan menunda penuaan dini. Berdasarkan hasil riset yang menyatakan manfaat dari melakukan intermittent fasting secara konsisten dan kontinu dalam kehidupan keseharian kita, terutama pada penderita beberapa penyakit seperti obesitas, diabetes tipe 2, kanker, dan beberapa penyakit metabolik atau sindrom metabolik yang lainnya, dapat dinyatakan bahwa intermittent fasting ini menjadi pendekatan yang cukup mudah bagi kita untuk mengatasi persoalan-persoalan yang terkait dengan beberapa penyakit tadi. Nah, berikut ini adalah tips yang bisa kita dijadikan acuan agar kita dapat menjalankan intermittent fasting dengan baik. Yang pertama, pahami dengan baik bagaimana cara kerja intermittent fasting, terutama metode dan pendekatan yang digunakan. Metode IF yang paling populer saat ini adalah 16/8, artinya jeda makan kita ada di 16 jam dan waktu makannya di 8 jam. Yang berikutnya atau yang kedua, tips yang kedua, kombinasikan intermittent fasting dengan asupan sumber energi kita yang visible. Artinya hindari sumber energi yang akan memicu munculnya kembali keluhan dan penyakit yang telah diderita sebelumnya. Seperti hindari asupan karbohidrat, baik itu karbohidrat sederhana maupun karbohidrat kompleks. Yang ketiga, pastikan olahraga, aktivitas fisik, tidur, dan tingkat stres kita terkontrol. Dan yang terakhir, dapatkan pendampingan. So, bila tayangan ini memberikan manfaat, jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menonton tayangan ini hingga akhir. Semoga kita senantiasa sehat dan istiqomah dalam menjalani lifestyle kita. Lifestyle-mu memberikan pemahaman dan perspektif baru dalam menjalani kehidupan untuk kemanfaatan yang lebih besar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.